Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi mengenai matriks, yaitu materi matematika wajib untuk kelas 11 SMA semester 1. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari masih sama. Yang pertama, kompetensi dasar pengetahuan, yaitu menjelaskan matrik dan kesamaan matrik dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian antar matriks serta transpos. Untuk kompetensi dasar keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matrik dan operasinya. Nah, kali ini yang akan kita pelajari adalah operasi aljabar pada matrik yang meliputi yaitu penjumlahan matrik, pengurangan matrik, perkalian skalar dengan matrik, dan perkalian dua matrik. Pertama yang akan kita pelajari adalah materi penjumlahan matrik. Untuk penjumlahan matrik, syaratnya dua buah matrik atau lebih itu dapat dijumlahkan hanya jika berurdo sama. Jadi dapat dijumlahkan hanya ordonya sama. Kalau ordonya berbeda, maka dua matrik tersebut tidak dapat dijumlahkan. Untuk sifat-sifat penjumlahan matrik, yaitu misal sebarang matrik A, B, C dengan ordo sama, maka berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, matrik A ditambah dengan matrik B akan sama dengan matrik B ditambah matrik A. Jadi untuk penjumlahan matrik itu berlaku sifat komutatif. Selanjutnya, matrik A ditambah dengan matrik B, kemudian tambah dengan matrik C akan sama dengan matrik A ditambah dengan matrik B yang ditambahkan dengan matrik C. Jadi untuk penjumlahan matrik itu juga berlaku sifat asosiatif. Yang ketiga, matriks A ditambah matrik O akan sama dengan matrik O ditambah matrik A dan akan sama dengan matrik A. Dengan O di sini matrik O adalah matriks 0. Matriks 0 seperti apa? Matriks 0 yaitu matriks yang semua anggota elemennya adalah bilangan 0. Kita ingat lagi materi sebelum ini, materi kemarin, itu ada matriks 0. Dan sifat yang keempat, matriks A ditambah dengan negatif dari matriks A itu sama dengan matriks O. Dengan negatif matriks A adalah nilai negatif dari matriks A atau lawan dari matriks A. Dan O di sini adalah matriks 0. Kita lihat contoh untuk penjumlahan matriks di sini. Nah, penjumlahan matriks di sini misalnya matriks 2 negatif 1 7 5 ditambahkan dengan negatif 9 4 negatif 1 3. Bagaimana cara menjumlahkan matriksnya? Untuk menjumlahkan matriks ini, kita tinggal menjumlahkan elemen-elemen matriks yang seletak. Misal elemen yang pertama, yaitu untuk baris pertama, kolom pertama adalah 2 dan negatif 9. Maka kita jumlahkan elemen 2 dan elemen negatif 9. Kemudian elemen yang kedua, yaitu elemen pada baris pertama, kolom kedua, yaitu negatif 1 dan 4. Kita jumlahkan negatif 1 dan 4. Selanjutnya, kita jumlahkan lagi baris kedua, kolom pertama, yaitu 7 dan negatif 1. Kita tuliskan di sini 7 ditambah negatif 1.
Dan elemen yang terakhir yaitu baris kedua, kolom kedua, 5 ditambah 3. Tinggal kita hitung hasilnya. Untuk yang pertama, 2 ditambah negatif 9. 2 ditambah negatif 9 diperoleh nilai negatif 7. Negatif 1 ditambah 4 diperoleh nilai 3. 7 ditambah negatif 1 diperoleh nilai 6. Dan yang terakhir, 5 ditambah 3 diperoleh nilai 8. Sekali lagi, untuk menjumlahkan dua buah matriks, kita tinggal menjumlahkan elemen-elemen matriks yang seletak. Sehingga untuk penjumlahan ini diperoleh nilai negatif 7, 3, 6, 8. Selanjutnya, kita ke pengurangan matriks. Untuk pengurangan matriks, caranya sama dengan penjumlahan matriks, yaitu mengurangkan dua matriks atau lebih hanya jika matrik-matrik tersebut berordo sama. Contohnya di sini adalah matriks dengan ordo 3 kali 2, 3 baris, 2 kolom. Sama-sama berordo 3 kali 2, 3 baris, 2 kolom. Langkahnya sama dengan menjumlahkan matrik, yaitu mengurangkan elemen-elemen yang seletak. Jadi yang pertama akan kita kurangkan adalah elemen pada baris pertama, kolom pertama, yaitu negatif 1 dikurang 2. Kemudian pada baris pertama, kolom kedua, 2 dikurangi negatif 7. Selanjutnya, baris kedua, kolom pertama, 3 dikurangi 3. Selanjutnya, baris kedua, kolom kedua, 5 dikurangi 2. Dan baris ketiga, kolom pertama, 4 dikurangi negatif 4. Dan yang terakhir, baris ketiga, kolom kedua, negatif 6 dikurangi 5. Tinggal kita hitung hasilnya. Baris pertama, kolom pertama, negatif 1 dikurangi 2, negatif 3. Selanjutnya, baris pertama, kolom kedua, 2 dikurangi negatif 7, 9. Selanjutnya, baris kedua, kolom pertama, 3 kurangi 3, 0. Baris kedua, kolom kedua, 5 kurangi 2, 3. Baris ketiga, kolom pertama, 4 kurangi negatif 4, 8. Baris ketiga, kolom ketiga, negatif 6 dikurangi 5, negatif 11. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan matrik, syaratnya harus berordo sama dan langkah untuk mencari nilainya adalah menjumlahkan atau mengurangkan elemen yang seletak. Selanjutnya kita ke operasi yang ketiga, yaitu perkalian skalar dengan matrik. Untuk perkalian skalar dengan matriks diperoleh dengan mengalihkan bilangan skalar dengan setiap elemen pada matriks tersebut. Sifat perkalian skalar dengan matrik, misalkan P dan H adalah bilangan skalar, sedangkan A dan B adalah matriks, maka berlaku yang pertama, P dan H adalah bilangan skalar. P ditambah H dikalikan dengan matriks A, maka akan sama dengan skalar P dikalikan A, ini ditambah skalar H dikalikan A. Selanjutnya, skalar P dikalikan dengan matrik A ditambah matrik B akan sama dengan
Skalar B dikalikan A ditambah skalar B dikalikan B. Ini skalar B. Selanjutnya, skalar B dikalikan dengan skalar Hi yang dikalikan dengan matriks A akan sama dengan skalar B dikalikan skalar Hi dikalikan dengan matriks A. Dan yang terakhir, 1 kalikan matriks A akan sama dengan matriks A. Negatif 1 dikalikan dengan matriks A akan sama dengan negatif matriks A. Kita langsung ke contoh soalnya. Diketahui matriks-matriks sebagai berikut. Matriks A yaitu 2, 3, negatif 1, 4. Matriks B negatif 1, 2, 4, negatif 3. Dan matriks C 5, 2, 0, negatif 2. Tentukan nilai dari 3A ditambah 4B dikurangi 5C. Berarti di sini yang dimaksud skalarnya 3. 3 dikalikan matriks A ditambah skalarnya 4. 4 dikalikan matriks B dikurangi 5 dikalikan matriks C. Untuk alternatif penyelesaiannya, berarti karena di sini A itu dikalikan dengan skalar 3, berarti 3 dikalikan dengan matriks A, 2, 3, negatif 1, 4. 4 dikalikan dengan matriks B di sini adalah negatif 1, 2, 4, negatif 3. Dan matriks C di sini dikalikan dengan negatif 5, yaitu 5, 2, 0, negatif 2. Untuk perkalian skalar, kita tinggal mengalihkan skalar di sini dengan elemen-elemen dari matriks. Maka kita kalikan satu persatu di sini. 3 dikalikan dengan 2. 3 di sini dikalikan dengan 2. 3 dikalikan dengan 3. 3 dikali dengan negatif 1. 3 dikali dengan 4. Selanjutnya sama halnya dengan 4. 4 dikali negatif 1. 4 dikali 2. 4 kali 4, 4 kali negatif 3. Dan 5 di sini 5 kali 5, 5 kali 0, 5 kali 2, 5 kali negatif 2. Tinggal kita cari hasilnya, yaitu untuk 3A diperoleh nilai 6, 9, negatif 3, 12. 4B diperoleh nilai negatif 4, 8, 16, negatif 12. 5C diperoleh 25, 10, 0, negatif 10. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan matriks tadi, caranya kita jumlahkan dulu matriks yang seletak di sini. Berarti 6 ditambah negatif 4 dikurangi 25 yang seletak. Selanjutnya 9 ditambah 8 dikurangi 10 di sini. Negatif 3 ditambah 16 dikurangi 0. Dan yang terakhir 12 ditambah negatif 12 dikurangi negatif 10. Sehingga diperoleh nilai negatif 23, 6 ditambah 4 dikurangi 25. 7, 9 ditambah 8 dikurangi 10. 13, negatif 3 ditambah 16 dikurangi 0. Dan 10 untuk 12 dikurangi 12 ditambah 10. Untuk perkalian skalar dengan matriks. Yang terakhir yaitu perkalian dua buah matriks. Untuk perkalian dua buah matriks dapat dikalikan jika jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris matriks kedua.
Contohnya di sini. Perkalian matriks A 3 kali 2, matriks A dengan ordo 3 kali 2. Berarti 3 untuk barisnya, 2 untuk kolomnya. Dengan matriks B dengan ordo 2 kali 4. 2 baris, 4 kolom. Nah, di sini akan menghasilkan matriks baru. Jika matriks A dengan ordo 3 kali 2 dikalikan dengan matriks B dengan ordo 2 kali 4 akan menghasilkan matriks baru yaitu matriks AB dengan ordo 3 kali 4. Kita lihat di sini syaratnya supaya dua matriks itu dapat dikalikan yaitu jumlah kolom matriks pertama harus sama dengan jumlah baris matriks kedua. Jadi ini dan ini harus sama supaya dapat dikalikan. Selanjutnya, sifat-sifat perkalian dua matriks. Yang pertama, matriks A dikalikan dengan matriks B itu tidak sama dengan matriks B dikalikan matriks A. Jadi untuk perkalian dua matriks itu tidak bersifat komutatif. Selanjutnya, matriks A kali B dikalikan dengan matriks C akan sama dengan matriks A yang dikalikan dengan matriks B kali matriks C. Akan tetapi untuk perkalian dua matriks itu bersifat asosiatif. Kemudian, matriks A yang dikalikan dengan penjumlahan matriks B dan C itu akan sama dengan matriks A kali matriks B ditambah matriks A kali matriks C. Bersifat distributif kiri. Dan matriks A yang dijumlahkan dengan matriks B kemudian dikalikan dengan matriks C akan bernilai sama dengan matriks A kali C ditambah matriks B kali C. Bersifat distributif kanan. Selanjutnya, jika A transpos dan B transpos, sedangkan A, T, dan BT adalah transpos dari matriks A dan matriks B, maka berlaku sifat A dikalikan B atau matriks A dikalikan matriks B yang ditranspos akan sama dengan matriks B transpos dikalikan dengan matriks A transpos. Untuk contoh soalnya, tentukan hasil perkalian matriks A. Di sini matriks A 2 negatif 1, 3, 4, 1 negatif 2 dengan matriks B 1, 2 negatif 1, 3. Nah, untuk alternatif penyelesaiannya, langkah pertama kita lihat dulu ordonya. Untuk matriks A berordo 3 kali 2 dan matriks B berordo 2 kali 2. Di sini maka kita lihat kolom matriks A itu 2, sedangkan baris matriks B itu juga 2. Sehingga dapat kita kalikan kedua matriks tersebut dan akan diperoleh matriks baru yang berordo 3 kali 2 di sini. Langkah untuk menyelesaikannya, matriks A dikalikan dengan matriks B, kita kalikan yang pertama di sini adalah baris dari matriks A dengan kolom dari matriks B. Nih, yang pertama akan kita kalikan. Kita tuliskan di mana? Kita tuliskan di baris pertama, kolom pertama. Karena di sini baris pertama, kolom pertama, maka akan kita tuliskan di baris pertama dan kolom pertama. Cara menghitungnya bagaimana? Kita kalikan 2 dengan 1 ditambah negatif 1 kali negatif 1. Nah, 2 dengan 1 ditambah negatif 1 dengan negatif 1. Untuk baris pertama, kolom pertama. Sekarang kita akan geser
untuk baris pertama kolom kedua. Cara mengalikannya bagaimana? Kita kalikan 2 dengan 2 ditambah negatif 1 dengan 3. Nah, jadi di sini akan kita jumlahkan hasil dari perkalian 2 dengan 2, negatif 1 dengan 3. Selanjutnya kita geser ke baris kedua matriks yang pertama. Nah, baris kedua kolom pertama. Baris kedua kolom pertama. Maka akan kita tuliskan di baris kedua kolom pertama. 3 kali 1 ditambah 4 kali negatif 1. Selanjutnya kita geser untuk matriks B kolom kedua. Maka akan kita tuliskan di baris yang kedua kolom yang kedua. 3 kali 2 ditambah 4 kali 3. Kita geser lagi ke bawah untuk matriks A yaitu baris ketiga, matriks B yaitu kolom kedua, kolom pertama. Jadi di sini akan kita tuliskan tempatnya di baris ketiga kolom pertama. 1 kali 1 ditambah negatif 2 kali negatif 1. Dan yang terakhir yaitu baris ketiga untuk matriks A, kolom kedua untuk matriks B. Sehingga 1 kali 2 ditambah negatif 2 kali 3. Tinggal kita hitung hasilnya di sini. Untuk yang pertama 2 kali 1, 2 ditambah negatif 1 kali negatif 1. Baris pertama kolom pertama. Dan selanjutnya baris pertama kolom kedua 4 dikurangi 3. Baris kedua kolom pertama 3 dikurangi 4. Kemudian baris kedua kolom kedua 6 ditambah 12. Baris ketiga kolom pertama 1 ditambah 2. Baris ketiga kolom ketiga 2 kurangi 6. Tinggal kita cari hasilnya di sini 2 ditambah 1 yaitu 3. 4 kurangi 3 yaitu 1. 3 kurangi 4 yaitu negatif 1. Maaf di sini negatif 1. 6 ditambah 12 yaitu 18. 1 ditambah 2 yaitu 3. 2 dikurangi 6 yaitu negatif 4. Nah, jadi cara untuk mengalikannya, kita kalikan dulu baris dan kolomnya untuk menentukan letaknya. Jika baris pertama kolom pertama, maka akan kita letakkan di baris pertama kolom pertama. Baris kedua kolom kedua, kita letakkan di baris kedua kolom kedua di sini. Baris kedua kolom kedua, kita letakkan di sini. Cara mengalikannya, untuk kolom pertama pada baris kedua dikalikan dengan baris pertama. Untuk kolom kedua kita kalikan dengan baris kedua. Jadi untuk mengalikannya seperti itu. Nah, demikian untuk materi operasi aljabar pada matriks. Sesungguhnya yang menyebabkan ilmu hilang adalah lupa dan tidak mau mengulanginya. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan lagi masih mengenai matriks. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.